Bapak harusnya dengar nanti dulu. Bang Deddy Saya kita kasih rakyat, porsi Pak. bicara saya Bang Deddy. Pak, saya rakyat. Bapak dengan Tidak saya boleh rakyat, gitu Pak. supaya Saya jelas. wakil rakyat, Bapak Pak. menuduh negara. Bapak dan Ibu Dengan kita dulu. bergantian Tidak bisa. bicaranya. Saya Saya bisa belum merepresentasikan selesai negara. ngomong, Baik, Pak. Hadapi semua ku buka hati semua samudera. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan selamatkan cinta kita. Sejak barangkali 2 tahun terakhir deh. Sejak 2 tahun terakhir selalu Mbak Yu, Bunda, saya selalu bawa termos air panas karena kalau muncul asam lambung saya pasti saya pakai termos itu. Ya alhamdulillah ini sampai dengan hari ini until now sampai saat ini mungkin sekitar 3-4 bulan ini saya tidak pakai lagi termos. Iya karena beberapa kali memang lewat minyak daya. Berarti itu. sempat diobati oleh Bu Ida Dayak. Ya tadi Selamatkan cinta kita daripada tadi lagi biasanya kalau kami sholat sujud dan ruku juga itu saya bermasalah dari lutut karena ya dulu kan kita anak tentara jadi suka ikut Diapakan terjun. itu Bang? Kan Minyak, di dalam Proses lambung ya pengobatannya Bang. seperti apa ya? Tadi biasa saja minyak dia begitu buka botolnya yang membuat saya yakinnya karena setiap bukan saja karena saya bersorbanan bukan ya tapi setiap dia membuka botolnya selalu dia bilang bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah kemudian tuang ke tangannya ditaruhlah ke lutut kami sambil punggung juga seperti itu semua tertolong. Yang lebih dahsyat lagi karena paling sering dia menolak uang dan dia tidak pernah memberikan tarif orang tidak Termasuk pernah kepada Bang Abalin sebagai termasuk pasien? kepada saya dan setiap saya datang dia bilang kalau kakak kasih saya uang saya tidak mau. Saya bilang iya saya tidak ada uang saya juga tidak mau kasih Ida uang begitu dia bilang. Tapi kami Jalani membantu orang, kita kan menolong orang. Ibu Ida baru cerita sama kakak bilang tidak gampang karena difitnah, sakit banyak. Tapi karena niat baik dan ada anugerah Tuhan Allah turun. Mungkin Tuhan kasih kan. Tuhan kasih berkat. Jadi, ya. Ya, tapi pahit. Pahit ya. Perjalanan itu tidak gampang. Kita jalani aja dengan enjoy dengan tenang. Ya. Itu Jangan dibikin terlalu berat Ya. beban padahal Ini. beban itu memang berat beban itu. Itu yang saya selalu beberapa kali juga orang bertanya sama saya, Bunda, selalu bilang apakah ini gaib? Apakah ini klinik? Saya bilang, bagaimana kau punya definisi klinik itu apa? Definisi gaibmu, kekuatan gaib itu hanya dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan, dan inilah Tuhan memberikan kekuatan. Karena sampai 347-40 banyak orang dalam satu hari itu nggak mungkin, brother, kalau dia tidak punya kekuatan untuk bisa mengobati orang tenaga. Jadi saya mau meluruskan, bukan berarti saya tidak menurut saya ini salah ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya, bukan tadi maksud saya negara tidak boleh mempromosikan, bukan begitu. Maksud saya, jika ini negara sudah menganggap ini adalah sesuatu bagian dari pengobatan di negara kita ini, why not gitu loh. Karena ya tadi saya bilang kan, rakyat boleh memilih. Dokter, saya ya, lagi-lagi dengar Bang, kasih saya kesempatan. Saya harus tahan Anda di situ. Bang, saya mesti Saya harus tahan dengar Anda dulu di situ. penjelasan saya Karena Anda ini tunggu, Bang. Bang, Kalau Bang, memang Bang, saya Bang, tidak Bang, boleh Bang, bicara, sudah saya akan stop. Dan saya harus hentikan. Stop. Tadi sudah Pak. diserahkan oleh mantan Menteri Kesehatan.
pengobatan Pak, alternatif sudah di-SK-kan. Bapak kan Anda Bapak masih kan mau pejabat. menuduh itu kesalahan negara. Bapak Satu, harusnya dengar nanti dulu. Bang Deddy Saya kita kasih rakyat, porsi Pak. bicara sendiri, Bang Deddy. Pak, Kita saya minum rakyat. kita tuntaskan. Bapak dengan Tidak saya boleh rakyat, gitu. Pak. Supaya Saya jelas. wakil Anda rakyat, apa Pak. menuduh negara? Bapak dan Ibu, Dengan kita dulu, bergantian Pak. bicaranya. Yang Saya bisa belum merepresentasikan selesai negara ngomong, siapa? Kita harus jeda dulu hanya di catatan Bang Deddy, demokrasi, kita pemirsa. tahan dulu. Tetaplah bersama kami, hanya di catatan demokrasi. yang dibutuhkan untuk masyarakat, beri perlindungan untuk keduanya. Baik yang saya tidak menyebut hanya tentang Ibu Ida, banyak lagi para tabib-tabib yang lain yang melakukan pengobatan terhadap masyarakat, yang membantu masyarakat. Beri perlindungan hukum kepada mereka, beri juga perlindungan jaminan keselamatan untuk rakyat yang jadi pasiennya. Jadi jangan dibiarkan bebas begitu saja. Jika tadi ada dibilangkan, oh itu pasiennya sembuh semua, itu mungkin kalau memang atas untuk kalau memang udah dianggap resmi itu harus by data gitu loh. Karena negara harus memberikan layanan kesehatan yang terjamin untuk rakyatnya, nggak boleh coba-coba. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Iya. Itu saja, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Bagi saya pengobatan seperti ini biasa dan boleh saja gitu. Karena zaman dulu belum ada dokter. Nabi mengajar kita pengobatan, ya kan? Dulu belum ada dokter. Jadi saya termasuk orang yang tidak mulu-mulu kamu harus ke dokter baru sembuh gitu loh. Itu kan tergantung yang tadi saya bilang. Artinya sah-sah saja dong pilihan pengobatan alternatif saja, ini. nggak ada masalah. Toh semua masyarakat ada pasarnya sendiri. Nah, dokter punya pasar sendiri, pengobatan alternatif ada pasarnya sendiri. Dan saya rasa nggak ada yang salah. gitu. Maksudnya Dokter Eva, pemerintah disuruh ngapain? Ya Bu, misalnya kayak kalau memang kayak gini, ya kan ada perlindungan hukum Bu. Jadi misalnya nanti ada sengketa, ada badan hukum yang menjadi Saya kira semua kayak pengobatan contohnya alternatif kedokteran Bu. sudah. Kalau kita kan ada ini Bu, ada SOP bersama, ada payung hukumnya. Sudah ada peraturan pemerintah, Iya, sudah ada ya? Ada nggak Bu peraturannya? Kalau ada kan syukur kita. Jadi yang mengobati juga nggak takut. Kalau ada apa-apa nanti nggak dipukulin sama warga yang nggak terima. Kan nggak semua orang sama. Begitu nggak diobati nggak sembuh, dia nanti mukulin yang dia Ngobatin. yang pengobatinya gitu loh. Ibu Siti Fadil, Itu maksud saya. silakan Ibu. Ya tapi itu semua sudah Ada aturannya, Bu, ya? dan saya kira cukup terlindung. Aturannya kok. harus jelas, bukan Itu rasa klinik-klinik kita nggak bekam tahu. saja terlindung kok. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir yang itu. Tapi Bu Ida ini memang menurut saya istimewa, tidak seperti pengobatan alternatif yang lainnya. Dan ini kan memang Iya, sangat Bu. viral. Orang istimewa tuh ada di mana-mana. Iya. Itu anugerah Allah, Bu. Oke. Tapi ya itu tetap harus yang diberikan jaminan buat beliau dan juga jaminan untuk masyarakat. Itu Baik, aja. Ibu dan Bapak, kami juga akan melibatkan ada teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, Gen Z.